Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Amri, NIM 1930106002 dari kelas 19 TBU 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran yang keempat, ekologi hewan, yang diampu oleh dosen Ibu Dwirini Kurnia Fitri MSI. Di mana materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah makan dan hubungan makan. Baik, kita masuk pertama materi analisis makanan pada hewan. Semua hewan adalah makhluk yang bersifat heterotrofik atau kebalikan dari autotrof, di mana hewan tersebut tidak dapat menghasilkan makanan untuk memperoleh nutrisi organik hewan tersebut. Ia akan mengambil dari hewan atau makhluk hidup yang lainnya atau organisme yang lebih baik darinya yang bisa menghasilkan makanan atau nutrisi bagi keperluan tubuhnya. Jika tidak, maka ia akan mati. Sebagian besar umur hewan digunakan untuk memperoleh makanan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ketersediaan sumber daya bagi hewan tergantung pada ruang dan waktu. Satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah sifat dari sumber daya tersebut, di mana sumber daya tersebut tidaklah bertahan lama, tetapi dapat ditanggulangi dengan cara hewan atau makhluk hidup tersebut digunakan secara baik dan tidak melakukan pemburuan liar oleh kita sebagai manusia, sehingga ketersediaan makanan bagi hewan-hewan di luar sana dapat terpenuhi dengan baik. Seperti yang kita ketahui, hewan-hewan di luar sana membutuhkan makanan. Ada mereka memakan makanan secara memangsa dan ada juga hewan tersebut yang memangsa sesamanya atau yang biasa kita sebut dengan kanibal. Karena dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak menutup kemungkinan hewan-hewan tersebut satu sama lain saling bersaing agar dapat mempertahankan kehidupan dan keberlangsungan kehidupannya. Hal ini sangat dipertimbangkan bahwa binatang harus memasukkan energi yang lebih banyak dibandingkan yang dikeluarkan. Selain dari energi, hewan juga memperoleh nutrisi atau zat-zat gizi yang spesifik yang betul-betul dibutuhkan oleh tubuh hewan tersebut. Dengan demikian, pencarian makanan oleh hewan akan sangat memperhatikan pertimbangan pemilihan makanan penggantian mangsa yang harus dimakan oleh hewan tersebut. Kita masuk materi kedua mengenai nisbah pemangsaan suatu organisme, yaitu organisme akan selalu membutuhkan organisme lain dari lingkungan hidupnya. Hubungan yang terjadi antara individu dengan lingkungan sangatlah kompleks, di mana sifat tersebut mempengaruhi atau memiliki timbal balik. Hewan adalah makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri, di mana ia akan membutuhkan makhluk hidup lainnya. Hal ini disebabkan hewan membutuhkan organisme lain untuk mampu melanjutkan kehidupannya, seperti yang dijelaskan dalam materi sebelumnya tadi, terutama dalam mendapatkan makanan. Oleh karena itu, hewan disebut sebagai hewan heterotrof. Sehubungan dengan itu, masalah makan hewan merupakan masalah interaksi antar spesies. Makanan hewan dibagi atas dua aspek, yaitu aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Aspek kualitatif terdiri atas petabilitas, nilai gizi, daya cerna, dan ukuran makanan. Sedangkan aspek kuantitatif terdiri atas kelimpahan dan kebutuhan makanan. Sumber makanan yang berlimpah dan tidak adanya predator merupakan lingkungan yang sangat disukai dan sangat menguntungkan bagi hewan. Kita lanjut ke materi ketiga mengenai pola perilaku pertahanan pada hewan, yaitu perilaku yang dilakukan oleh hewan dalam mempertahankan diri dari musuh ataupun dari serangan-serangan keluar. Adapun cara mereka mempertahankan diri itu dengan berkamuflasi seperti kupu-kupu, mimikri, mengubah warna tubuhnya yang dilakukan oleh bunglon, dan autotomi yang dilakukan oleh cicak. Selanjutnya kita masuk materi mengenai hubungan koopulasi makanan, di mana hewan mengalami koopulasi dengan organisme pemangsanya. Berarti perubahan evolusioner pada organisme memangsa akan menyebabkan terjadinya perubahan evolusioner pada organisme-organisme pemangsa tersebut. Begitu pula sebaliknya, hasil dari koopulasi
koevolusi yang bersifat umpan balik tersebut acap kali dapat dikenali dari kesesuaian fenotipnya. Kesesuaian itu paling baik perkembangannya pada spesies-spesies yang terlihat dan terlibat secara mutualisme. Koadaptasi khusus tidak saja menyangkut masalah bentuk, namun juga warna, bau, dan juga berlaku pada hewan yang berhubungan langsung dengan makhluk hidup seperti tumbuhan. Demikianlah penyampaian singkat mengenai video pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.